رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bulan Ramadan dari sekian banyak bulan untuk diturunkan Al-Quran. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut. Ayat yang mulia ini yang telah kita bacakan tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa selayaknya, sepantasnya kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Dan di antara bentuk pendekatan kita terhadap Al-Quran adalah kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kalian ingin mengukur bagaimana besarnya cinta kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah bagaimana kedekatan kalian terhadap Al-Quran. Sebesar apa cinta kalian terhadap Al-Quran, maka sebesar itu pula lah cinta kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka sepantasnya jamaah sekalian, kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya telah menjelaskan keutamaan tentang membaca Al-Quran. Di antaranya jamaah sekalian, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Man qara'a harfan min ayatil Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Wal ajru bi asyrati amthaliha. Dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah kemudian mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Bayangkan para pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya membaca alif lam mim dalam Al-Quran, kita telah mendapatkan 30 hasanah, 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi jamaah sekalian, ketika kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, maka begitu banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat kelak mereka akan ditempatkan
bersama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'ahu wa huwa yatata'ta. Dan barang siapa yang membacanya dan dia tersendat-sendat, wa huwa syaqun alaihi, dan dia merasa berat untuk membacanya, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala karena bacaan Al-Qur'annya dan pahala karena kesungguhannya untuk tetap membaca Al-Qur'an. Para pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kembali kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Yang mungkin selama ini jarang kita untuk membuka Al-Qur'an. Yang mungkin selama ini kita didalaikan dengan kemegahan-kemegahan dunia sehingga kita lupa untuk membaca Al-Qur'an. Maka marilah jamaah sekalian, di bulan yang mulia ini kita kembali untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana para salaf terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Qur'an, baik di luar bulan suci Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Di antaranya jamaah sekalian, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau menghatamkan Al-Qur'an 1 malam dalam bacaan-bacaan solat beliau. Bayangkan jamaah sekalian, bagaimana kedekatan beliau, bagaimana cinta beliau terhadap Al-Qur'an, sehingga beliau bisa menghatamkan Al-Qur'an 1 malam. Dan beliau pernah mengungkapkan dalam salah satu perkataannya, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min qiraatil Qur'an." Kalau seandainya hati kita suci, kalau seandainya hati kita bersih dari segala noda-noda kemaksiatan, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Semakin kita membaca Al-Qur'an, maka semakin kita menikmati bagaimana bacaan Al-Qur'an tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Abu Hanifah, beliau berdua menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itulah semua gambaran bagi kita semua, gambaran dari orang-orang soleh terdahulu, bagaimana kedekatan mereka, bagaimana kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita kembali mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan berusaha untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'an. رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات